Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel tutorial statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada Bapak Ibu semua tentang mengolah data dengan Smart PLS 3. Ya. Pada kesempatan ini, kami ingin sharing tentang entry data Smart PLS 3 untuk model pengukuran formatif. Ini adalah model penelitian kita, pemberdayaan guru dan religiositas diduga berpengaruh terhadap motivasi kerja dan kepuasan guru. Akan tetapi, pemberdayaan guru, religiositas, dan motivasi diukur secara reflektif, sedangkan kepuasan kerja diukur secara formatif. Ini adalah hipotesis penelitian kita, dan motivasi diukur secara reflektif menggunakan teori intrinsic motivation dari Herzberg. Ada 6 item pengukuran yang digunakan. Pemberdayaan guru diukur secara reflektif oleh Kletsker et al. 1996. Religiositas merujuk kepada teori Glock-Stack dalam Anissa Fitriani dan Alvin Maskur diukur secara reflektif oleh 5 item pengukuran. Sedangkan kepuasan kerja diukur secara formatif merujuk kepada teori Lutan 2006, bahwa kepuasan diukur pertama oleh kepuasan terhadap gaji, promosi, rekan kerja, supervisi, dan kondisi kerja. Baik, langkah selanjutnya kita membuka Microsoft Excel untuk mengentry data kita. Seperti ini kita entry, ya. Kemudian di atasnya kita berikan coding, ya. Kemudian data ini kita save as dalam bentuk CSV seperti ini, CSV, ya, CSV. Kemudian kita beri nama formatif, ya, pengukuran formatif, ya. Kemudian kita tutup, ya, kita tutup Excel ini. Selanjutnya adalah membuka Smart PLS 3. Maka tampilan pertama seperti ini di tengah untuk membuat diagram penelitian kita atau diagram jalur, ya. Langkah pertama, new project. Kemudian kita beri namanya model pengukuran formatif. Ya, kemudian kita klik OK. Akan ada di samping sebelah kiri project kita model pengukuran formatif, ya. Kemudian di atasnya double klik untuk import data. Kita klik 2 kali, kemudian kita cari datanya. Pengukuran formatif, kemudian klik open. Klik OK. Ya, sudah muncul datanya. Ini adalah statistik deskriptif dari setiap item pengukuran, ya. Dari min, rata, median, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasinya. Klik 2 kali di sini untuk membuat proyek penelitian kita. Langkah selanjutnya adalah membuat variabel laten atau model penelitian kita. Ya, seperti ini. Kemudian kita beri nama dengan cara klik kanan rename. Ini adalah pemberdayaan guru. Kita singkat saja. Ini adalah religiositas guru. Religiositas. Kemudian ini adalah motivasi. Dan ini adalah kepuasan kerja guru. Kita singkat saja kepuasan. Baik. Selanjutnya adalah memindahkan item pengukuran pemberdayaan. Kita pindahkan ke pemberdayaan. Religiositas kita pindahkan ke religiositas dengan cara kita blok. Ya, kita blok, pindahkan. Kemudian motivasi juga kita pindahkan 6 item. Dan kepuasan kerja diukur oleh 5 item. Tadi kita pindahkan ke kanan. Oke, kita pindahkan ke kanan kepuasan ini dengan cara klik kanan. Kemudian pilih align indikator right. Baik. Langkah selanjutnya adalah merapikan dari model ini. Kita bisa kecilkan dengan cara ini, klik ini. Kecilkan sedikit sesuai dengan layar kita. Oke. Sangat dianjurkan menggunakan laptop dengan ukuran 14 inci. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan variabel penelitian sesuai hipotesis kita. Ya.
Oke, sudah rapi. Nah, ini adalah hipotesis kita. Ya. Kita lihat kepuasan secara alamiah atau default Smart PLS 3 ya, mengukur variabel ini secara reflektif ya. Berarti tanda panah ini mengalir dari kepuasan menuju ke setiap item pengukuran ya. Padahal di dalam hipotesis kita kepuasan diukur secara formatif. Untuk merubah ya arah panah ini dari indikator menuju ke kepuasan, maka klik kanan. Ya, kita lihat di sebelah sini, switch between formative and reflective. Switch, kita switch. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kepuasan diukur secara reflektif. Ini kepuasan diukur secara reflektif ya. Oke. Kemudian variabel penelitian yang lainnya diukur secara reflektif. Sedangkan kepuasan diukur secara formatif. Maaf, variabel kepuasan diukur secara formatif ya. Tanda panahnya mengalir dari indikator ke variabel. Bahwa kepuasan dipengaruhi atau disebabkan atau dibentuk oleh 5 item pengukuran ini. Kemudian klik calculate selanjutnya, ada PLS algorithm, bootstrap, dan blindfolding. Kita klik PLS algorithm ini. Ya, kita klik start calculation. Oke, kemudian kita langsung kembali ke diagram pertama. Kita pastikan pertama loading factor semua di atas 0,50 untuk model pengukuran reflektif. Ya, ternyata ada satu item yaitu pemberdayaan 1 kurang valid, maka kita buang dulu. Sedangkan untuk model pengukuran formatif, ya, evaluasi awal tidak dilihat dari loading factor, tetapi dilihat dari weight. Signifikansi weight atau bobotnya. Ya, bisa kita lihat di sini signifikansi weight-nya. Nanti pas lagi bootstrap kita lihat ya. Oke, untuk yang pertama kita buang dulu pemberdayaan ini karena kurang valid. Kemudian dilakukan run ulang. Oke, kita lihat di sini. Semuanya sudah valid di atas 0,50 loading faktornya, demikian juga untuk religiositas dan motivasi. Bagaimana dengan kepuasan? Nah, untuk kepuasan maka kita run, calculate, kita keluarkan bootstrap-nya. Baik, sudah keluar. Langkah pertama, evaluasi di dalam model pengukuran formatif, ya, khusus untuk variabel kepuasan, kita lihat di outer weight, bobot ini, ya, outer weight-nya. Kita lihat untuk kepuasan. Nah, ini dia, bisa kita lihat di sini, ya. Item pengukuran 1, 2, 3, sampai 5, ini adalah weight-nya atau bobotnya, weight, outer weight-nya ini, ya. Kita bisa lihat bahwa puas 1, puas 2, dengan puas 5 ini signifikan, sedangkan puas 3 dan 4 ini tidak signifikan. Ya, merujuk kepada referensi yang ditulis oleh Gerson David tahun 2016, apabila item pengukuran yang bersifat formatif ini tidak signifikan, tetapi loading faktornya signifikan, maka kita periksa puas 3 dengan puas 4, loading faktornya. Kita periksa dulu. Puas 3 dengan puas 4 memiliki loading factor yang signifikan. Ya, ini berarti bahwa menurut Gerson David, untuk outer weight, puas 3 dan puas 4, meskipun tidak signifikan, akan tetapi memiliki loading factor yang signifikan, maka tidak dikeluarkan dari model. Oke. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke layar utama. Ini adalah model penelitian kita. Yang selanjutnya kita tinggal interpretasikan dari evaluasi model pengukuran reflektif, model pengukuran formatif, kemudian pengaruh antar variabelnya, serta kecocokan modelnya atau kebaikan modelnya dari R-square, kemudian efek R-square, efek size F-square, kemudian dari SRMR.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika membutuhkan e-book statistik 1000 halaman, bisa menghubungi kami.